Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngelanjutin pembahasan gua tentang light novel Isekai Apocalypse Minogra. Dan kali ini gua akan ngebahas pada volume ketiganya. Ini adalah pembahasan part pertama gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ketiganya. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada volume kedua telah dibahas kalau saat itu terdapat sebuah serangan dari ras barbarian yang akan menyerang kota Dragontan. Jadi pada awal volume ketiga akan kembali melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan di sisi ras barbarian yang ternyata saat itu mereka dipimpin oleh dua jenderal Raja Iblis. Pada waktu itu dikasih tahu kalau dua jenderal itu adalah Frost General Ice Rock dan juga Flame Demon Flamin. Frost General Ice Rock digambarkan sebagai sosok pria aneh yang seluruh tubuhnya tertutupi oleh es dan ia memiliki tubuh yang besarnya 2 kali ukuran laki-laki dewasa dan saat itu dia terlihat membawa kapak raksasa yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Kemudian untuk Flame Demon Flamin wujudnya tak lebih kurang seperti Ice Rock, akan tetapi dia digambarkan sebagai seorang pria aneh yang memiliki nyala api di tubuhnya. Keduanya disebutkan adalah jenderal di tentara Raja Iblis yang merupakan karakter bos utama dalam permainan peran yang disebut Brave Quester. Saat itu terjadi beberapa obrolan antara Ice Rock dan juga Flamin. Di situ mereka membahas pertemuan pertama mereka di dunia ini yang dimana diketahui mereka telah dipindahkan dari dunia gamenya. Pada saat ini diketahui ternyata mereka diberikan tugas oleh Raja Iblis untuk menaklukkan setiap wilayah yang dilewatinya. Pada waktu itu bahkan Ice Rock yang merupakan seorang raksasa bertubuh es meminta kepada rekannya Flamin untuk menyerahkan penaklukan kota Dragontan hanya kepadanya seorang. Pada waktu itu pun Flamin menyerahkan tugas penaklukan kota Dragontan hanya kepadanya seorang. Dan pada waktu itu dia memutuskan untuk menyerang ke arah tanah kegelapan yang ada di seberang hutan. Ya lu semua tahu lah ya kalau tempat terkutuk yang dimaksud ini merujuk kepada Minogra. Kemudian saat itu scene akan berganti ke sisi Ice Rock yang dengan percaya dirinya melangkah maju untuk menghancurkan kota Dragontan. Pada awalnya Ice Rock berpikir kalau menaklukkan kota Dragontan ini adalah hal yang akan sangat mudah. Akan tetapi saat itu pun terjadi satu hal yang sangat mengejutkannya, yang dimana pada saat itu terdapat sebuah lingkaran sihir yang mengepung seluruh anggota pasukannya. Entah kenapa pada waktu itu Ice Rock juga ikut merasakan perasaan gelisah karena kepungan dari lingkaran sihir tersebut. Ketika merasakan energi sihir tersebut, dirinya langsung teringat dengan sosok pahlawan yang ada di dunia Brave Quester sebelumnya. Ia pada waktu itu bahkan tak percaya kalau di dunia ini juga ada pahlawan. Ketika tengah memperhatikan hal tersebut, saat itu pun beberapa pasukannya langsung dihabisi seketika. Dikarenakan karena efek sihir kutukan yang menjebak seluruh pasukannya. Saat itu pun mereka jadi sangat melambat. Dan itu memungkinkan mereka untuk diserang dari depan. Nah, pada waktu itu ternyata yang melakukan serangan tunggal di depan adalah Ato seorang. Yang dimana dia secara brutal membantai semua pasukan Raja Iblis. Di situ terlihat baik itu goblin, orcs, dan semua golem batu
bahkan raksasa bukit sekalipun bisa dibabat habis oleh Atto. Nah, pada waktu itu pun Ice Rock langsung mendatangi Atto. Dan ketika itu dia dengan refleks bertanya, siapakah Atto dan kenapa Atto membela kota manusia? Dengan ekspresi yang sangat meyakinkan. Ketika itu Atto bilang kalau ia akan membantai semua monster yang ada di sini termasuk Ice Rock sendiri. Setelah mengatakan hal tersebut, Atto mengeluarkan serangan tentakelnya yang kelihatan seperti tak terbatas. Dan itu langsung memusnahkan semua ras monster yang ada di sekelilingnya. Kemudian scene saat itu akan beralih di kota Dragontan sebelum sihir pengepungan itu terjadi. Di sini terlihat kalau saat itu Antlais tengah pasrah. Dirinya benar-benar tak menyangka kalau kedatangan ras barbarian ini sangat banyak. Dan ini kemungkinan 100% kota Dragontan akan disapu bersih. Nah, bahkan dalam keadaan pasrah, Antlais menggunakan sihir elementalnya untuk memperkuat pertahanan dari kota Dragontan. Antlais pada saat itu memaksakan dirinya dengan mengeluarkan semua mana yang disimpannya untuk menggunakan sihir elemental guna mempertebal sihir pertahanan dari kota Dragontan. Terlihat saat itu ekspresi pucat dari Antlais karena menggunakan mana secara berlebihan. Lalu pada saat itu di tengah kepucatannya tersebut, Antlais dikejutkan oleh kedatangan dari Penatua Moltar yang mendatanginya dari belakang. Penatua Moltar saat itu berkata kepada Antlais kalau sebaiknya ia tak memaksakan dirinya untuk mempertebal sihir pelindung yang ada di Dragontan. Kemudian Penatua Moltar menginformasikan kalau ia telah diutus oleh rajanya Takuto untuk mengambil alih situasi di kota Dragontan. Nah, karena hal itulah saat itu Penatua Moltar langsung merapalkan sihir kutukan. Yang ternyata itu adalah sihir kutukan yang akan menjebak seluruh ras monster yang akan mendekati kota Dragontan. Karena melihat kekuatan dari Penatua Moltar, saat itu Antlais hanya bisa kagum dan berkata kalau inilah kekuatan yang dimiliki oleh Minogra. Pada waktu itu Antlais teringat dengan jumlah yang dimiliki oleh ras barbarian dan kenapa Penatua Moltar hanya menjebak mereka dengan memberikan sihir kutukan. Ketika itu Penatua Moltar jelasin kalau Atto telah meluncur ke sana dan itu lebih dari cukup bagi Nona Atto untuk menghancurkan mereka semua. Karena ucapan dari Penatua Moltar, Antlais pun bertanya, apakah Penatua Moltar yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh Atto? Dan jumlah yang dimiliki oleh ras barbarian ini sangatlah banyak. Pada waktu itu pun Penatua Moltar jelasin kalau berbicara soal kekuatan yang terkuat saat ini di Minogra, tentu saja itu adalah Atto. Atto ini tak pernah dikalahkan sekalipun dan ia bahkan tak berpikir kalau Atto akan kalah dari siapapun. Begitulah kepercayaan diri yang dimiliki oleh Penatua Moltar kepada Atto. Bahkan jika itu adalah 1 versus 100.000, Atto sanggup untuk meratakan semua ras barbarian itu. Kemudian saat itu scene akan berpindah lagi di sisi Atto, yang dimana di sini terlihat kalau Atto lagi menggila. Saat itu Atto menggila. Dia bahkan bisa menghancurkan ratusan ras barbarian dengan sekali serang. Nah, dikarenakan karena hanya tersisa beberapa ribu saja dari ras barbarian, pada waktu itu pun terjadilah duel langsung antara Atto dan juga Ice Rock. Saat itu Ice Rock langsung melancarkan serangannya dengan menggunakan gadanya, yang dimana ketika itu dia melancarkan serangan dengan atribut es. Nah, akan tetapi dengan ekspresi merendahkan, Atto berhasil menangkis semua serangan itu seolah-olah tak berefek apapun kepadanya. Bahkan saat itu pun Atto sama sekali
tak mengeluarkan serangan pamungkas atau hanya menggunakan serangan tentakelnya saja. Lalu pada saat itu Ato berkata dengan seolah-olah merendahkan Ice Rock. Ia mengatakan apapun upaya yang dilakukan oleh Ice Rock tak akan memiliki efek apapun kepadanya. Pada waktu itu pun melihat kebrutalan dari Ato, Ice Rock pun di dalam pikirannya cemas. Dirinya langsung flashback saat ia dan rekan-rekannya melawan pahlawan di dunia lamanya. Nah, pada saat itu pun setelah diprovokasi seperti itu oleh Ato, terjadi lagi sebuah duel antara Ice Rock dan juga Ato. Digambarkan jika pada saat itu duel mereka sama sekali tak bisa diikuti oleh mata manusia. Dikarenakan karena mereka sama-sama memiliki kecepatan suara. Lalu setelah beberapa adu serangan dengan Ato, Ice Rock pun mulai panik dan berpikir seperti apa cara yang harus dipakainya untuk melawan sosok gadis yang sangat brutal ini. Pada waktu itu pun karena melihat kepanikan di wajahnya Ice Rock, saat itu Ato kembali memprovokasinya. Ato saat itu berkata kalau Ice Rock hanya dijadikan sebagai bidak sementara oleh rajanya. Di sini Ato jelasin kalau dirinya telah tahu tentang dunia lama dari Ice Rock, yaitu game RPG yang bernama Brave Quester. Ato saat itu ngeremehin Ice Rock dengan mengatakan kalau orang-orang yang berasal dari dunia itu sepertinya sama lemahnya dengan Ice Rock. Lalu pada saat itu pun karena selalu diprovokasi oleh Ato, Ice Rock memutuskan untuk menggunakan serangan pamungkasnya. Saat itu terlihat kalau Ice Rock melancarkan sebuah serangan gelombang es ke arah Ato. Akan tetapi pada awalnya gerakan pamungkas dari Ice Rock seperti nggak berefek pada Ato. Namun setelah beberapa saat kemudian ternyata serangan itu mampu menyegel gerakan Ato yang membuat Ato tak bisa bergerak karena berhasil disegel oleh Ice Rock. Saat itu pun Ato kesal. Dirinya langsung mengamuk. Dengan menggunakan keterampilan skin stone-nya membuat Ato bisa mengubah tubuhnya menjadi sekeras batu. Karena tubuhnya telah menjadi sekeras batu, maka Ato pun bisa lepas dari penyegelan tersebut. Setelah lepas dari penyegelan tersebut, Ato langsung menghantam secara telak tepat di wajah dari Ice Rock, yang dimana ini adalah bukti kalau Ato benar-benar kesal karena meremehkan serangan dari Ice Rock. Nah, setelah beberapa serangan, Ato memutuskan untuk langsung membunuh Ice Rock di tempat, yang dimana Ice Rock saat itu langsung berubah menjadi koin. Pada waktu itu setelah memungut koin dari hasil membunuh Ice Rock, saat itu pun Ato sangat kecewa. Dirinya tak menyangka kalau ia berhasil diserang oleh Ice Rock tadi. Ato pada waktu itu berpikir bagaimana caranya menjelaskan hal ini kepada Takuto, yang dimana Takuto berpikir kalau Ato sama sekali bukan tandingan dari para NPC yang ada di game Brave Quester. Nah, ketika memikirkan hal tersebut, Ato menyaksikan kalau serangan dari para ras barbarian telah selesai, dan pada saat itu mereka semua memutuskan untuk mundur dikarenakan pemimpin mereka telah dibunuh. Ketika itu Ato yang memperhatikan hal tersebut pun memutuskan untuk langsung melapor kepada Takuto. Kemudian ketika Ato menghubungi Takuto dengan telepati, saat itu pun dia malah mendapatkan kabar yang sangat tak terduga yang langsung membuatnya terdiam. Pada waktu itu ternyata baru diketahui kalau Minogra telah mendapatkan sebuah serangan dari satu jenderal iblis lain, yang dimana saat itu mereka telah tiba di depan gerbang dari Minogra.
Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ketiga part pertamanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel gua.